Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, Roy Suryo juga mengaku telah melapor ke Komnas HAM karena telah terjadi perlakuan yang melanggar hak asasinya. Sehingga apa? TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri untuk membuka kembali penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Ini sesuai dengan Perkap sesuai dengan peraturan Kapolri. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak. Bahkan disaksikan secara terbuka oleh wartawan, oleh semua pihak sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Kemudian apa? Kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun dan itu clear sekali, jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon dan itu sudah diarahkan siapa penelitinya, siapa respondennya. Jadi sekali lagi. Roy Suryo pun mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas untuk membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Roy Suryo yang akan melaporkan penyidik karena dianggap tidak transparan dalam menangani aduan soal dugaan ijazah palsu. Menurut Jokowi, hal ini mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga negara. Ya, UGM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Lantas apakah kasus ijazah Jokowi dapat dilanjutkan dan apakah gelar perkara khusus dapat dilakukan secara terbuka? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Roy Suryo, pakar telematika yang juga disebut sebagai tergugat atau terlapor, serta Leku Manan, Wakil Ketua Umum Peradi Bersatu. Selamat malam Mas Roy, Bang Manan, apa kabar? Yuk, selamat malam Bang Davi, selamat malam Bang Lek. Oke, saya ke Bang Roy, selamat malam. Selamat malam, Bang Manan. Saya ke Mas Roy terlebih dahulu. Mas Roy, apa sebenarnya yang Anda inginkan dari gelar perkara khusus yang Anda inginkan? Ya, sebenarnya sesuai dengan Perkap peraturan Kapolri, keterbukaan dan juga sekarang metode yang dipakai harusnya adalah metode scientific criminal investigation. Dan itu adalah tren dalam kepolisian untuk menjadi kepolisian semakin presisi atau makin terbuka. Jadi yang namanya gelar perkara itu tidak boleh diselenggarakan internal atau tertutup. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh pelapor dan terlapor, termasuk juga oleh para ahli yang dihadirkan. Jadi benar-benar nanti misalnya ijazah yang palsu itu dihadirkan. Kemudian dari dihadirkan kita nilai bersama-sama Semua terbuka. Kalau saja kemarin misalnya dalam konferensi pers dari Mabes Polri itu dilakukan secara terbuka, misalnya adalah Dirpidum waktu itu memegang ijazahnya, kemudian wartawan boleh menyaksikan atau macam gelar perkara biasa lah. Jadi gelar perkara biasa yang kalau barang buktinya itu digelar di atas meja atau misalnya kalau itu dimunculkan gambar itu gambar aslinya ijazah ini bukan fotokopi. Yang kemarin tampil itu kan hanya fotokopi aja terlipat jelek banget tuh di atas itu. Jadi itu membuat masyarakat bisa percaya. Kalau enggak, masyarakat tentu akan sulit untuk percaya. Iya. Saya ke Bang Manan. Bang Manan, memungkinkan nggak dari persepsi Anda gelar perkara khusus ini dilakukan? Ya, sesuai Perkap Sesuai Perkap memang ketika pengadu itu merasa tidak puas karena adanya namanya SP2 atau surat penghentian penyelidikan, maka dia diperkenankan, diberikan hak untuk mengajukan gelar perkara khusus. Itu sesuai Perkap, dibolehkan memang. Nah, di dalam gelar perkara khusus itu nanti akan diundang yang namanya pelapor,
Oke, kemudian diundang juga yang namanya terduga terlapor ya, karena statusnya kan belum naik menjadi terlapor sehingga masih terduga terlapor karena masih dalam tahap penyelidikan. Jadi itu sah-sah saja, diperkenankan untuk siapapun yang kira-kira merasa tidak puas dengan adanya surat pemberitahuan penghentian penyelidikan atau yang biasa dikenal dengan. Oke, kalau dalam konteks ini seperti apa Bang Manan? Ya. Sepertinya gangguan sinyal. Saya kembali ke Mas Roy terlebih dahulu. Mas Roy, Anda juga mengatakan ada apa ya, pelanggaran HAM yang Anda rasakan, kemudian Anda juga berniat melaporkan ini ke Komnas HAM. Sebenarnya seperti apa? Anda merasa tidak adilnya di mana? Iya, sudah lapor ke Komnas HAM dan kemudian sudah diterima oleh analis Komnas HAM, ada 2 analis. Waktu itu yang kemudian mencatat dan langsung kemudian kami kontak dengan Komisioner Komnas HAM dan kami sekarang sedang dalam permintaan untuk melengkapi bukti-buktinya karena kami ini saintis, kami itu peneliti dan itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengumumkan pada publik dulunya dan sekarang kemudian masih memegang posisi publik itu di Danantara. Kemudian kita analisis dan hasil itu adalah hasil ilmiah yang namanya fake document atau fake diploma, itu adalah statement ilmiah. Kok tiba-tiba kami dipidanakan? Kemudian dengan pasal-pasal yang justru pasal-pasal itu, Mas Davi dan semua pemirsa iNews, itu pasal-pasalnya melenceng gitu ya. Pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, itu kebetulan saya dulu ikut menyusun, itu bukan itu tujuannya. Undang-undang itu untuk transaksi elektronik. Jadi kalau pasal yang diplesetkan, ini bahaya. Ibaratnya orang ditangkap, kemudian dituduh nyuri ayam, tapi kemudian dikasih pasal pembunuhan pemilik ayam. Ini kan ngaco gitu loh. Jadi kita belajar cerdas lah gitu. Jadi artinya belajar benar, gunakanlah pasal-pasal yang benar. Kalau itu tujuannya 310, 311, pencemaran nama baik atau fitnah, oke. Mari kita uji nanti pencemarannya di mana, fitnahnya di mana, atau 27A, oke. Tapi kalau kemudian ada pasal, kemudian pemalsuan dokumen, atau kemudian pengaslian dokumen yang palsu, nah ini kan nggak tepat. Pasal yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia, melanggar Undang-Undang Dasar pasal 28 ayat F ya. Dan itu adalah harus kita hormati bersama. UUD itu di atas segala-galanya loh. Kalau UUD itu dilanggar, ya namanya saja nanti masyarakat biasa akan mudah dikriminalisasi. Kita menjaga kemerdekaan demokrasi, kita menjaga kebebasan berpendapat. Nanti media-media kabarnya juga akan dipanggilin semua. TV-TV yang sempat menyiarkan itu, kemudian lembaga survei yang mengadakan survei, juga podcast-podcast, ini Republik kok nggak makin demokratis, tapi makin menyengsarakan rakyat ini gimana sih gitu loh. Jadi artinya itu yang kita laporkan Komnas HAM, dan Komnas HAM alhamdulillah sudah kemudian melanjutkan. Sekaligus ini saja hoax ya. Ada hoax katanya dibiarkan para itu basar-basar Nusantara itu yang katanya ada orang dari Komnas HAM. Itu bukan orang Komnas HAM itu ya, yang ngomong itu kok diaku-aku Komnas HAM, hanya agak gemuk itu ya, yang katanya profesor itu bukan. Jadi jangan percaya hoax lah. Apalagi ada yang disebut-sebut orang profesor juga yang bilang kami ini dibayari, ada pihak yang bayari, ada dana. Waduh, ini benar-benar tuduhan yang sangat jahat ya. Malah kayaknya akan makin panjang perkara. Jadi itu fitnah ya. Sangat fitnah. Oke. Saya ke Bang Manan. Bang Manan sudah bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Sudah jelas ini. Oke, Bang Manan, silakan tanggapan Anda. Tadi juga ada kesan tidak adil yang dirasakan oleh Mas Roy sehingga melaporkan hal ini ke Komnas HAM. Tanggapan Anda? Ya, itu sebagai suatu proses hukum ya menurut saya ya. Karena gini, ada sebagian orang ya mungkin termasuk saya menganggap ya perbuatan yang dilakukan oleh Bang Roy dengan kawan-kawan itu sedikit artinya mengganggu. Ya kan, kenapa saya bilang mengganggu? Karena mungkin ya, mohon maaf ya, di sini perlu saya sampaikan, mungkin saya seorang pendukung Pak Jokowi, pendukung fanatik, yang artinya ketika saya melihat ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh Bang Roy melaporkan perbuatan tersebut ke pihak polisi untuk membuktikan apakah memang benar perbuatan tersebut adalah suatu Baik Bang Manan, sambil kita perbaiki sambungan audionya, saya ke Mas Roy deh. Mas Roy, ini
kemudian terakhir seperti apa nih prosesnya? Anda kan juga melaporkan ke Komnas HAM. Kemudian atas apa yang disampaikan oleh Barreskrim kemarin, ada niatan Anda untuk melaporkan mungkin ke Kompolnas dan lain-lain? Oke, jadi sebenarnya saya tidak berkepentingan sama sekali ya dalam kasus ini, karena saya dan Bang Rismon, Dr. Rismon, Dr. Tifa, adalah pihak yang terkait. Kami ini ahli atau pakar yang kemudian diminta kesediaannya kepakarannya dalam laporan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Hadis. Dan tim TPUA itu kemarin melaporkan rekaman ke Wasisdik ya, Biro Pengawas Penyidikan, kemudian ditembuskan ke Kapolri, Wakapolri, Irwasum, dan kemudian nanti akan dilaporkan juga ke Kompolnas. Ya kami saja. Jadi artinya, ayolah kita bersama mewujud demokrasi. Saya appreciate ya pada Bang Manan tadi yang kemudian itu mengakui kalau yang namanya gelar perkara terbuka itu memang ada dan diatur dalam Perkap. Terima kasih Bang Manan. Jadi artinya juga kami juga menghormati Bang Manan kalau misalnya ada teman-teman dari Peradi Bersatu itu akan melaporkan juga dan konon kan sudah diproses di Polres Jakarta. Ayo kita uji bersama. Jadi inilah demokrasi yang indah di Indonesia. Ada keberatan silakan, tapi jangan kemudian melakukan kriminalisasi. Itu Mas Yofi. Oke. Kita uji bersama dan kita lihat dan kawal terus perkembangan kasusnya nanti seperti apa. Terima kasih Mas Roy Suryo sudah bergabung bersama kami. Bang Lehumanan juga terima kasih tadi sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak. Ya, terima kasih. Ayo, ya, malam.